Berikutnya Saudara ex-Dirjen Aptika Kominfo Samuel Abirjani Pangerapan ditetapkan sebagai tersangka proyek pengadaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Selain Samuel, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga menetapkan 4 orang lainnya sebagai tersangka. Kelimanya tidak berkomentar usai keluar dari Gedung Kejari Jakarta Pusat dan ditahan selama 20 hari ke depan. Sejumlah barang bukti disita, diantaranya uang tunai senilai 1,8 miliar rupiah, 7 sertifikat tanah, 176 gram logam mulia dan juga mobil. Tersangka diduga kong kali kong dalam pengadaan PDNS pada 2019. Tersangka SAP bersama dengan tersangka BDA, tersangka AA melakukan pemufakatan jahat untuk melaksanakan program yang tidak diatur di Perpres 95/2018, di mana mereka lah yang membuat dokumen perencanaannya, membuat kerangka acuan kerjanya, sehingga setelah dokumen itu ada, menyerahkan kepada tersangka NZ untuk diupload dan dipergunakan sebagai dokumen lelang. Lalu apa peran tiap tersangka proyek pengadaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Jamzari di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selamat pagi Fedriska, apakah sudah ada informasi peran masing-masing tersangka dalam kasus ini, terutama mantan Dirjen Aptika Kemenkominfo Samuel Pangerapan? Ya, Okta, untuk detail apakah masing-masing peran dari masing-masing tersangka ini masih belum dapat dijelaskan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Namun kalau kita mengacu pada konferensi pers kemarin diungkapkan kelimanya ini ini melakukan kong kali kong ataupun pemufakatan jahat terkait dengan pengadaan proyek dan jasa terkait dengan Pusat Data Nasional Sementara ataupun PDNS yang kemudian ini proyeknya ini dikisar dengan pagu sekitar 958 miliar rupiah. Namun memang terkait dengan berapa sebetulnya kerugian ini Kejaksaan juga masih menghitung terkait dengan dugaan kerugian dari proyek ini. Namun kalau misalkan saya bisa jelaskan Okta dan juga saudara, kemudian bagaimana Kejaksaan Negeri ini kemudian menetapkan kelimanya ini sebagai tersangka, ini kita juga harus mengikuti bagaimana kemudian penggeledahan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Kejaksaan, di mana setidaknya ada 4 lokasi yang kemudian sudah digeledah oleh Kejaksaan, yakni di daerah Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, kemudian di warehouse ataupun gudang dari PT Aplikasi Nusalintas Arta ini kemudian ditemukannya adanya indikasi dugaan kerugian negara yang memang saat ini masih dihitung oleh Kejaksaan Negeri. Tadi sempat saya katakan bahwa ini proyeknya memang pada tahun 2020, jadi memang ini masih didalami terkait dengan masing-masing peran kelima tersangka ini. Namun kalau misalkan kita mengacu dari jabatan yang diduduki oleh kelimanya ketika tahun 2020, ini bisa saya jelaskan bahwa Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016-2024 ini Samuel Abirjani, yang kemudian ini juga ada 2 orang lainnya yang juga merupakan pejabat dari Kementerian Kominfo, ini Bambang Dwi Anggono selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Kemudian yang terakhir ini adalah Nova Zanda ataupun NZ yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen pada tahun 2020 hingga tahun 2024. 3 orang tadi ini merupakan pejabat dari Kominfo ataupun Komdigi kita ketahui saat ini, dan kemudian ada 2 orang lainnya yang diduga ini merupakan pihak vendor ataupun pihak swasta, yakni Alfi Asman selaku Direktur Bisnis Aplikasi Nusalintas Arta pada tahun 2014 hingga tahun 2023, kemudian Pini Panggar Agusti selaku Account Manager PT Dokotel Teknologi pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Jadi memang tentu kasus ini masih dalam pendalaman oleh Kejaksaan sendiri, di mana ini potensi kerugian negaranya juga masih dihitung oleh Kejaksaan. Tadi saya katakan bahwa tender ini senilai 958 miliar rupiah, Okta.
Oke, baik, artinya masih menunggu nantinya kepastian soal sebetulnya apa peran dari masing-masing tersangka ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dan juru kamera Jamzari.